Minasan, ohayo gozaimasu. Kembali lagi bersama saya Mikade Ayu Harmoni. Pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana sih caranya menelpon atau menerima telepon dari orang lain. Nah, kita kasih judul, kita ucapkan bersama-sama ya. Moshi moshi. Moshi moshi. Oke. Baik, dalam pelajaran kali ini kita ada beberapa kosakata baru yang mungkin kalian belum belajar sebelumnya ya, tapi artinya hampir sama, yaitu yang pertama ada otaku. Otaku. Otaku di sini artinya adalah sama uchi. Uchi rumah ya. Cuman di sini kata otaku lebih digunakan untuk menghargai lawan bicara. Sama otaku desu ka, rumah Anda gitu ya. Oke, dilanjutkan. Kemudian yang kedua, jikang. Jikang artinya waktu. Di sini ada interval. Ya, interval berapa jam sih, seperti itu. Atau jam berapa, kalian sudah belajar sebelumnya kata ji. Nani ji. Atau jam berapa. Nah, kenapa di sini saya singgung sedikit tentang jikang? Karena ketika kalian membuat reservasi atau membuat janji yakusoku, kalian tentunya akan menyelipkan jikang. Baik itu berapa jam atau jam berapa mengadakan yakusoku. Kalian sudah juga belajar tentang menit, ada fung atau peng, kemudian kata bilangan ichi, ni, sang, yong, dan seterusnya, ya kan? Nah, kita lanjutkan aja untuk pola kalimat pertama. Di pola kalimat pertama ada moshi moshi, nama orang sang no otaku desu ka? Moshi moshi, nama orang sang no otaku desu ka? Nah, di sini ada halo, apakah ini rumahnya nani siapa? Nah, misalnya kalau saya kasih misalnya nama orangnya di sini adalah Dewi Sang, maka akan menjadi moshi moshi, Dewi Sang no otaku desu ka? Akan menjadi seperti itu ya. Moshi moshi, Dewi Sang no otaku desu ka? Ya. Nah, ini ada catatan otaku berarti rumah, sama dengan uchi. Ii desu ka, minasan? Kita lanjutkan ya ke pola kalimat, ke contoh percakapan dari pola kalimat ini ya. Jadi contoh kalimatnya, misalnya Diki, moshi moshi, minasan no otaku desu ka? Moshi moshi, minasan no otaku desu ka? Nah, ini adalah menanyakan, halo, apakah ini rumahnya dari Nina Sang? Kalau iya, maka lawan bicara akan menjawab, hai, so desu. Hai, so desu. Atau kalau bukan, iie, chigaimasu. Iie, chigaimasu. Nah, seperti itu ya, minasan. Jadi bisa dipahami kan? Kita lanjutkan ke pola kalimat kedua. Dalam pola kalimat kedua ini ada kata benda, nama sendiri sebagai penelpon siapa. Kemudian ada kata desga. Desga ini sedikit ada ungkapan sungkan karena akan meminta sesuatu, meminta tolong sesuatu kepada orang lain. Nah, di sini ada kata benda, nama orang sang o onegai shimasu. Nah, ada kata onegai shimasu. Onegai shimasu artinya minta tolong ya, seperti itu. Jadi ada nani desu ga nani sang no onegai shimasu. Maaf, nani sang o onegai shimasu. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke contoh kalimat ya. Nah, di sini ada contoh kalimatnya. Yang menelpon adalah Eka Sang. Eka Sang. Yang menelpon Eka Sang. Kalau yang ngomong tidak menyebutkan nama sangnya. Ya, misalnya Eka desu ga Hiroshi Sang onegai shimasu. Eka desu ga Hiroshi Sang onegai shimasu. Saya Eka, tolong dengan Tuan Hiroshi. Atau saya dengan Eka, bisa tolong dengan Tuan Hiroshi enggak? Ya. Hei, ya. Kita lanjutkan minasan. Nah, di sini ada
contoh percakapan ketika kita menyetujui permintaan dari seseorang. Yang pertama ada moshi moshi, Kimura-san no otaku desu ka? Moshi moshi, Kimura-san no otaku desu ka? Halo, apakah ini dengan rumah keluarga Kimura? Dan seterusnya, kalian bisa lihat artinya di sini. Kemudian kalau iya, seperti yang tadi di contoh sebelumnya, dijawab hai, so desu. Hai, so desu. Kemudian dia bertanya lagi, Eka desu ga, Shizuka-san onegai shimasu. Oh, saya dengan Eka. Apakah boleh saya minta tolong dengan saudara Shizuka? Nah, kebetulan nih orang yang ditelepon adalah orangnya sendiri, makanya dia menjawab watashi desu. Watashi desu. Oh, saya sendiri. Kemudian diminta lagi, Asta iso ni doubutsu-en kimasen ka? Asta iso ni doubutsu-en kimasen ka? Nah, masih ingat kan tentang ungkapan ikimasen ka, mengajak seseorang dengan sopan untuk melakukan sesuatu, ya kan? Nah, apakah besok kita bersama-sama pergi ke kebun binatang? Seperti itu. Bagaimanakah kalau besok pergi ke kebun binatang? Seperti itu. Kemudian, nah, dijawab dengan si siapa namanya? Si Shizuka. Ii desu ne. Nanji desu ka? Ii desu ne. Nanji desu ka? Berarti dia menyetujui, ada sinyal nih untuk mengokekan permintaan dari lawan bicara. Oke, pukul berapa? Kuji desu. Kuji desu. Pukul 9. Nah, di sini kalian juga bisa menambahkan di depannya keterangan asa atau hiru dan seterusnya. Asa berarti pagi, hiru berarti siang atau malam maksudnya. Bisa ditambahkan di sini asa kuji desu. Tapi kalau malam nggak mungkin ya orang ke kebun binatang malam-malam. Jadi bisa ditambahkan asa kuji desu. Jadi pukul 9 pagi. Nah, kemudian dia menjawab si Shizuka-san. Ii desu ne. Ii desu ne. So shimashou. Ya, tidak apa-apa, tidak masalah. Ayo kita berangkat, seperti itu. Nah, kemudian ditegaskan kembali, ja, mata asta. Ja, mata asta. Kalau begitu, sampai besok ya. Kemudian dijawab sama si Shizuka-san, mata asta. Kalau begitu, sampai besok. Nah, silakan kalian berlatih lagi ya, bagaimana sih caranya mengucapkan kalimat-kalimat tadi. Sudah kalian pelajari bersama, mengajak seseorang, kemudian menentukan jamnya, tempatnya di mana. Seperti itu ya. Hai, kita lanjutkan lagi. Nah, ketika kalian sibuk dan menolak permintaan atau ajakan dari lawan bicara, bagaimana sih caranya menolak dengan sopan? Kita lihat sama-sama ya. Nah, sama seperti tadi, kita akan mengucapkan moshi moshi, Kimura-san no otaku desu ka? Moshi moshi, Kimura-san no otaku desu ka? Terus jawabannya, hai, so desu. Kemudian si Eka lagi menjawab, Eka desu ga, Shizuka-san o onegai shimasu. Eka desu ga, Shizuka-san o onegai shimasu. Watashi desu. Nah, kemudian, asta iso ni doubutsu-en kimasen ka? Nah, sama seperti yang tadi. Bagaimana kalau besok pergi bersama-sama ke doubutsu-en, ke kebun binatang? Kemudian si Shizuka-san menjawab, sumimasen, chotto. Sumimasen, chotto. Maaf, karena mungkin dia ada janji. Tapi di sini tidak to the point, tidak langsung menjawab sumimasen dekimasen, bukan begitu ya. Maaf, tidak bisa, tidak. Tapi di sini lebih sopan. Jadi lawan bicaralah yang mengartikan, oh nggak bisa, dia mungkin ada urusan. Ada sumimasen, chotto. Seperti itu ya. Nah, kemudian si Eka-san bilang, ah, so desu ka. Ah, so desu ka. Oh, begitu ya.
Ja, mata kondo. Kalau begitu, lain kali saja. Ja, mata kondo. Nah, jadi seperti itu ya adik-adik. Pembelajaran hari ini bagaimana sih caranya menerima permintaan ajakan lawan bicara dan menolak dengan sopan. Bagaimana sih menolak permintaan lawan bicara. Nah, seperti itu saja untuk pembelajaran hari ini. Silakan kalian latihan dan catatlah materi kita hari ini. Ja, minasan, kite kurete arigatou gozaimashita. Sayonara.